Saya. Oke, siapa? Oke, kamu silahkan. Oke, so kita mulai acara pada hari ini. Mari kita berdoa supaya percaya masing-masing juga berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, kalian udah saling kenal belum nih satu sama lain? Belum. Belum kenal kalian? Belum. Oh, belum ya. Ya udah. Mari kita perkenalkan ya teman-teman. Ya, tapi kita menggunakan ice breaking. Oke. Nah, gamenya itu caranya kayak gini ya teman-teman. Nama saya Vina. Hobi saya membaca. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita mulai dari sebelah kanan saya dulu, habis itu nanti sampai sebelah kiri saya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nama saya Vina. Hobi saya membaca. Nama saya Bila. Hobi saya membaca. Nama saya Mila. Hobi saya bersepeda. Nama saya Tia. Hobi saya menulis. Nama saya Elia. Hobi saya memancing. Nama saya Nisa. Hobi saya bermain. Oke. Oh, udah saling kenal ya. Oke. Nah, langsung saja ya. Kalian udah tahu belum sekarang ini kita mau ngapain? Belum tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi kita ini mau melakukan konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau konselor seperti saya ini untuk membantu masing-masing individu menyelesaikan masalah melalui dinamika atau konseling kelompok seperti ini. Nah, bertujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan baik dari pribadi ataupun sekolah. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham ya teman-teman? Oke. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada berbagai macam asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini jadi kita tidak perlu khawatir untuk akan terbongkar gitu rahasianya ini. Jadi tidak perlu khawatir ya kalian. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kalian secara sukarela datang ke sini ya. Ya. Oke. Nah, langsung saja. Nah, jadi di dalam bimbingan konseling ini, di dalam konseling kelompok ini ada janji. Nah, jadi kita akan membacakan janji ini ya teman-teman. Langsung aja ya. Nanti kalian ikutin saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya dapat baik dari klien saya
secara sukarela yang masalahnya ingin diselesaikan bersama-sama. Siapa yang bersedia? Saya. Oke, Elia. Elia ingin diselesaikan ya masalahnya secara bersama-sama. Oke, coba Elia ceritakan masalahnya apa? Tentang tuntutan dari orang tua, tentang karir, tentang prestasi. Jadi saya itu selalu ditekan atau dituntut sama orang tua tuh untuk selalu berhasil gitu. Nah, oke. Selanjutnya nanti teman-teman saya harap teman-teman ini saling berpendapat ya, mencari solusi sudah dan macam-macamnya. Nah, selain Elia ada yang ingin diselesaikan lagi gak masalahnya? Dadah. Oh, jadi Elia nih ya sekarang yang Elia aja. Ya. Oke. Nah, sekarang coba Elia ceritakan lagi masalahnya kepada teman-teman. Oke, jadi kan tadi yang saya bilang kan, saya selalu ada tekanan dari orang tua. Misalkan saya dituntut harus selalu untuk berprestasi dan harus selalu berhasil. Jadi ketika saya tetapi gitu dari itu kan jadi tekanan banget ya ke saya. Itu saya selalu harus jadi kamu harus jadi nomor satu, kamu harus jadi berhasil, kamu nggak boleh gagal gitu. Jadi itu tekanan kepada saya. Jadi kayak saya selalu overthinking juga, tapi kayak mungkin tekanan itu kan pastinya bakal ke mental ya. Jadi saya selalu takut buat gagal gitu. Jadi apapun misalnya saya mengikuti perlombaan atau apapun itu, yang saya takut itu selalu saya gagal, saya harus berhasil gitu tuh. Jadi ketika nanti saya gagal pasti ada punishment dari orang tua saya gitu. Jadi itu selalu dituntut untuk selalu berhasil gitu. Jadi kesayanya selalu tertekan seperti itu. Tertekan kayak kamu tuh harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Jadi itu yang bikin kayak saya malah down gitu. Bukannya saya berhasil, bukannya saya dapat apa yang orang tua saya mau, tapi malah saya down gitu tuh. Karena mungkin kurang dukungan dari orang tua gitu. Orang tua saya yang nuntut tapi tidak ada dorongan atau dukungan. Nah, ada yang ingin berpendapat teman-teman? Saya. Elia, mohon maaf ya, saya mau nanya nih, kira-kira Mama Elia itu, orang tua Elia itu kayak memberi tekanannya itu secara verbal atau kayak lewat sindiran-sindiran gitu? Kayak secara langsung apa lewat sindiran-sindiran gitu? Secara langsung. Secara langsung berarti langsung. Ya, karena saya memang ngomong baik-baik, tapi nggak ada dorongan gitu ya. Kamu tuh nanti lombanya harus menang, nanti kamu pokoknya semester ini harus IPK-nya segini, tanpa kayak kamu usaha ini katanya baru gagal kan, jadi kayak harus terus dorong. Sebelumnya dari kamu dituntut kayak gitu berapa lama? Dan sama saya lahir. Dari sebelum lahir ya? Udah sejak saya udah mulai berpendidikan ya, jangan Dari SD gitu ya? Ya, mereka pun kadang kayak kamu harus ikut ini gitu. Kamu juga masih siswa ya, nanti kamu daftarin, karena kamu jadi juara gitu. Kira-kira kenapa itu harus berprestasi? Karena mungkin ya ingin anaknya berprestasi, ingin anaknya jadi orang gitu mungkin, tapi tuntutannya mungkin di sisi lain bikin tertekan. Emang kamu dari berapa keluarga? Bersaudara ada 7. Oh, ada 7. Banyak anak berapa? Saya anak kelima. Jadi hampir semua anak-anak sama saya emang dituntut seperti itu. Berarti itu termasuk faktor juga ya dari keluarga gitu, karena di keluarga kamu juga untuk semua anak-anaknya dituntut kayak gitu, tapi orang tua kamu selalu kayak gitu tapi tidak ada solusi
baiknya gitu ya. Menuntutnya saja, tidak ada dorongan buat semangat buat berkembangnya gitu ya. Ya jadi kan dari kakak pertama saya dan orang tua saya kan emang bisa dibilang orang yang berhasil gitu, sama kakak juga orang yang berhasil gitu. Jadi mungkin dari didikan orang tua saya itu emang mungkin bikin berhasil ke anak-anaknya gitu. Tapi di sisi lain mungkin ya nggak tahu, saya anak telinga gitu. Jadi ya apa ya, beda mungkin, jadi mentalnya nggak sekuat kakak saya gitu. Ya kakak saya udah terbiasa menuntutan dari dulu. Itu mungkin karena saya mungkin ya baru lahir gitu. Jadi Elia merasa tidak cocok ya sama didikan orang tua Elia yang seperti itu. Kayak ngerasa kayak saya beda dari yang lain, saya nggak bisa gitu, jadi nggak saya gitu. Berarti kehidupan Elia benar-benar disetir ya dari awal. Maksudnya kayak nanti SD harus gini-gini, terus nanti harus SMP gini-gini. Ya memang udah sebenarnya udah ditata semuanya, pendidikan itu udah ditata. Jadi emang mungkin bisa dibilang kalau itu ya kita tinggal ngejalanin gitu, tapi kan kita dituntutan, jadi kita malah acak-acakan gitu, tuntut tanpa ada dukungan. Jadi permasalahan Ella ini yang pertama itu emang untuk mental Ella juga down, dan terus tidak ada solusi gitu ya untuk berkembang. Dituntutnya secara prestasi itu gimana gitu kan, karena emang orang tua Ella kan belum ada konfirmasi atau omongan untuk apresiasi gitu ya. Jadi mungkin di sini kita akan menyelesaikan ya sedikit ya solusi untuk Elia gitu kan. Gimana untuk Elia itu semangat lagi apa sih buat menyampaikan apa sih untuk menggapai tuntutan orang tua itu. Jadi mungkin solusi dari saya, Elia bisa dari hal-hal kecil aja dulu kayak misalkan kamu berprestasi, kan itu kamu bilang kayak terlalu menonjolnya berprestasi di bukan akademik gitu ya, kayak misalkan kamu harus berkembang jadi anak yang misalnya harus ikut lomba ini gitu ya. Mungkin kamu bisa nunjukin orang tua kamu dalam akademiknya dulu gitu ya, walaupun kamu tidak harus masuk 3 besar untuk ranking gitu ya, mungkin kamu untuk menunjukkan nilai ujian kamu itu mah aku nilainya gini loh. Nah, ya, mungkin bisa jadi dari situ orang tua juga oh iya ya gitu. Itu mungkin solusi dari saya gitu ya. Gimana yang lain? Gimana dari yang lain? Menurut saya juga mungkin harus diobrolin juga ke orang tuanya gitu, biar orang tuanya juga kayak nggak terlalu ngasih tekanan lagi gitu, terlalu keras. Kalau di akademik juga saya emang karena punya orang tua saya itu, saya emang di akademik juga main gitu sebenarnya. Jadi bukan cuma akademik Iya gitu, jadi hampir semuanya gitu. Jadi emang dituntut akademik sama akademik itu saya harus gimana, saya harus berini gitu ya, harus mendapatkan hasil gitu. Tapi itu menjadi permasalahan. Kadang ada di sisi dimana saya itu sebenarnya bukan stres ya, tapi kayak ada titik dimana saya mikirin gimana ya, Salah sampai iya capek kadang. Masa sih saya harus ya kita emang kadang di atas aja gitu, tapi kan kadang kita selalu mikir gimana caranya tuh selalu di atas gitu. Jadi ketika gagal itu yang saya pikirin, itu yang bikin kadang bikin saya down, terus kayak apa ya, itu takut sama orang tua gitu, ketika downnya gitu. Dan ketika emang nih orang tua saya itu, walaupun ketika saya berhasil itu cuma kayak mungkin itu didikan mereka ya, jadi kamu nih berhasil lah ini belum seberapa, tingkatin lagi gitu.
Jadi ketika saya mendapatkan hasil pun orang tua saya kayak kurang ya Kurang. apresiasinya ya. Kalau boleh tahu, Elia pernah nggak sebelumnya ngomong gitu ke orang tua kalau misalnya Elia tuh merasa tertekan banget gitu sama apa ya, sama jalan yang udah mama sama papa buat ini gitu, maksudnya udah pernah diobrolin apa? Diobrolin bareng-bareng gitu nggak? udah pernah waktu itu pernah yang kan setiap malam tuh selalu ada forum makan malam. Ya. Jadi ya itu semua kakak beradik dikumpulin ya karena kan emang kalau rasa itu terbuka gitu apa aja gini. Saya pernah ngomong kayak kita keberatan sama urutan ini. Cuma kalau orang tua ini demi kamu ini yang terbaik buat kamu. Itu selalu kayak mereka selalu punya jawaban atas celaan Yang Elia sampaikan juga mereka. Mungkin mereka udah ngasih Elia apresiasi, tetapi apresiasi tersebut mungkin buat Elia tuh belum bisa bikin semangat gitu untuk berkembang. Mungkin dari hal hadiah kayak gitu kan, biasanya kan apresiasi kan bukan hanya ucapan gitu kan, kayak misalkan Elia menang apa gitu dalam non akademik ataupun dalam akademik, Elia misalkan diapresiasi oleh orang tua tuh, mau kamu apa gitu kan, itu kan bisa bikin Elia semangat juga gitu kan buat berkembang gitu kan, nanti mama kasih hadiah nih ini gitu tuh kan. Ya mungkin di situ kan apresiasinya kurang gitu kan ya dalam apa sih buat berkembangnya Elia gitu kan, buat maju gitu ya. Mungkin bisa gitu kan orang tua kasih apresiasi yang bukan hanya ucapan gitu ya. Mungkin Elia di situ harus apa ya, ngomong aja gitu tuh, ngomong apa sih ke orang tuanya, ngomong mah aku bisa lebih semangat gitu kalau misalkan mama itu mengapresiasikannya misalkan dengan barang yang Elia suka kayak gitu, jadi aku lebih giat lagi kayak gitu. Mungkin bisa gitu nanti ketika dinner gitu kan, biasanya kan aku dinner malam kan selalu apa sih bertukar pikiran sama keluarga kan. TikTok sama keluarga. Sebenarnya itu udah cukup ya. Kalau menurut saya ya, kayaknya forum saat makan malam itu sudah cukup gitu tuh untuk, kan tadi kan katanya Elia bilang kalau keluarga Elia itu terbuka ya. Iya, Itu kayaknya emang udah sering bertukar pikiran kan tentang keluhan-keluhan yang Elia dapat, tapi kayaknya yang kurang karena orang tua Elia selalu apa ya bahasanya, tapi di situ Elia kalau misalnya orang tua lagi misalnya dinner gitu kan selalu misalnya ngomong kayak gitu kan, tapi di situ Elia pernah nggak gitu apa sih bahasanya tuh kayak ngejawab gitu ke orang tua gitu, nggak ya kayak takutnya Elia di situ apa diem aja apa gimana gitu. ya emang kalau dari sini semua anak kan nggak ada yang ngomong. Oh, berarti manut-manut aja ya kalau misalnya gitu. Ini yaudah ini. ya mungkin di situ juga Elia coba gitu kan buat berani untuk apa ya ngomong gitu sih kan, namanya itu kan ya harus berpendapat yang beda-beda kan, makanya ya gitu, ada solusinya gitu kan. Maksudnya pas lagi ngejalanin kayak gitu, oh iya ya berarti biar si Elia berkembang terus biar tambah semangat harus kayak gini gitu kan. Tapi perkiraan Elia berani nggak tuh gitu buat kalau misalkan orang tua menuntut kayak gitu lagi gitu, yang nggak Elia diem aja gitu kan, bikin Elia membantu juga ya pasti ada mentalnya. Jadi itu saya belum berani. Jadi permasalahan. Jadi saya nggak berani ketika saya misalnya orang tua kan emang nggak boleh yang misalnya orang tua.
solusi kita ya kamu mau laksanain atau enggak ya gimana kamu lagi El ya. Kita tidak memaksakannya. Gimana Elia? Iya, nanti coba mungkin ya. Coba. Iya, solusi dari kita ya. Betul. Nah, dari yang lain gimana nih untuk solusinya? Menurut saya latih keberanian sedikit demi sedikit. Contohnya itu kayak ungkapkan kayak aku lagi capek banget nih hari ini, yang pas dinner itu ya, yang pas makan malam yang lagi kumpul-kumpul, bisa juga ungkapin itu. Lama-lama juga nanti bakal apa? Ya terbiasa untuk terbuka gitu. Dan semoga aja orang tua Elnya bisa peka gitu, bisa paham sama situasi yang lagi dialami sama anaknya gitu, bisa memberikan pengertian dikit lah gitu dari Ella udah pernah ini belum kayak ngeluh gitu, kayak bukan ngeluh ya, maksudnya kayak yang menyampaikan kalau misalnya Ella itu capek sebenarnya kayak gini gitu. Belum pernah. Jadi selama forum yang makan malam itu belum pernah tuh Elia kayak mengungkapkan perasaan Elia yang sesungguhnya gitu. Belum. Kalau malam itu cuma kayak gimana nih kamu udah pengen dicapai, udah pengen apa gitu. Langsung nanya ke situ. Ya. Tapi sebelumnya Ella apa sih yang bikin takut Ella untuk jawab gitu dari omongan Anda gitu, apa salah apa sih, salah ngomong atau takut salah dinilai gitu apa gimana? Atau nanti takut dimarahin. Iya. Sebelumnya nih. Punishment yang pernah Elia dapat. Ya, karena di dalam saya keras ya, jadi kayak mungkin Kayak membantah, misalnya ada misalkan atau kayak ya kamu nih udah ditunjukin terbaik maksimal gitu. Oh mungkin gini nggak sih, Elia tuh nggak berani berpendapat itu, maksudnya nggak berani untuk apa ya, mengungkapkan apa yang Elia rasain karena Elia tuh tahu gitu tuh pasti orang tua saya ini bakal apa ya bakal jawabnya kayak gitu tuh, nggak bakal mendukung apa yang saya rasakan gitu ya nggak sih, kayak ada penolakan gitu dari orang tuanya. Iya. Kalau menurut saya ya sih benar sih, diberanikan untuk mengungkapkan apa yang lagi kalian rasain. Kalau enggak Elia bisa apa sih, bisa minta nilai dulu gitu ke kakak Elia gitu. Kak, kalau misalkan aku ngomong kayak begini ke mama gitu, salah nggak sih gitu, atau lebih ini nggak sih gitu tuh, bisa diomongin dulu gitu ke kakak Elia gitu kan. Takutnya emang kakak Elia juga pernah berpengalaman yang di posisi Elia gitu, jadi ya mungkin bisa membantu gitu dari cara yang Elia udah cerita ke kakak Elia kayak gitu. Ya Elia. Mungkin bisa dari situ dulu gitu. Jadi gimana El? Ya yang masih dibingungin yang sebenarnya ya mungkin keberanian aja gitu. Iya. Jadi yang mungkin saya coba mungkin menimbulkan rasa berani dulu gitu, sama mungkin konsep untuk ngomongnya yang seperti apa ya, konsep pembicaraannya. Jadi kamu orang tuanya tuh kayak istilahnya ngomong yang nggak menyinggung gitu, nggak membantah gitu. Kayaknya kalau misalnya dari saya ya, kayaknya ini nggak sih Elia coba curhat dulu aja gitu, curhat santai
nggak yang sekeluarga gitu kan, biasa dinner kan sekeluarga gitu ya, mungkin bisa gitu face to face gitu kan, berdua sama orang tua ataupun ya sama siapa dulu gitu kan. Kalau yang dari kedua orang tua ya dari salah satu yang Elia nggak segani gitu kan. Emang sebelumnya ada gitu orang, ada nggak Elia perasaan segan ke orang tua gitu dari semuanya, apa yang salah satu doang nih? Semuanya, kakak juga sih. Oh berarti Elia itu ke orang tua tuh segan gitu ya, dari kedua-duanya gitu. Berarti di dalam keluarga itu Elia lebih enjoy, lebih dekat tuh sama siapa gitu? Ada sih, paling sama adik-adik. Iya. Kan dia masih kecil. Ya kayak adik-adik saya masih kayak SD, TK, paling. Berarti jaraknya jauh banget ya. Kalau sama kakak emang deket. Jaraknya. Nah dari situ Elia ada nggak yang menurut Elia kakak Elia yang apa ya, yang lebih dekat gitu ke orang tua, yang benar-benar bisa dijadikan perantara untuk Elia bercerita. Itu kan kalau misalnya emang Elia nggak berani gitu, nggak berani untuk ngomong ke orang tua, kan bisa aja nih ada salah satu kakak Elia yang mungkin menurut Elia baik sama orang tua gitu, yang menyampaikan apa yang lagi Elia rasain itu. Mungkin lama-lama kan udah kayak udah terbiasa lah dekat sama orang tua gitu kan, apalagi kayak anak pertama kedua gitu kan. Mungkin di situ juga udah kayak ya biasa berbaur sama orang tua, karena emang ya gimana ya, ya mungkin kan kalau misalnya anak terakhir kan agak beda gitu kan ya, ya mungkin bisa Elia bisa ada perantara yang tadi. Ya kira-kira ada nggak di menurut Elia kakak Elia yang bisa dijadiin perantara nih untuk Elia mengungkapkan perasaannya? Mungkin ada sih kakak yang kedua. Ya coba aja ya, Elia coba ya. Coba dulu, kalau misalnya emang belum berani ngomong ke orang tua ya coba dulu aja gitu, ungkapin ke kakak Elia yang kedua itu, biar nanti siapa tahu aja gitu, nanti disampaikan ya sampai solusi, atau nanti disampaikan sama kedua Elia begitu. Mungkin itu sih. Gimana dari yang lain? Gimana? Ada solusi yang lain? Sudah kayaknya Udah. Nah, sekarang apa nih yang Elia dapat dari sesi konseling ini? Banyak sih, mungkin nanti ke depannya saya harus bisa lebih berani ngomong ketika saya gak nyaman sama suatu kegiatan, ketika saya harus lebih berani menyampaikan ke orang tua kalau misalnya memang saya tidak bisa. Dan mungkin saya harus berterima juga sebenarnya ke hal di ada pendekatan juga ke orang saya atau orang tua gitu. Jadi diperbanyak ngobrol, nanya-nanya lah mungkin ke kakak saya gitu. Nah, jadi kapan nih mau Elia lakuin solusi ini? Mungkin di malam ini ya, karena ini malam ini juga pasti makan malam gitu ya. Mungkin nanti saya sampaikan ke orang tua, kalau enggak ya saya harus spesial ke kakak saya, nanya gimana gitu baiknya, terus baru mungkin ke mama saya. Nah, kapan nih kita bisa tahu hasil dari permasalahan Elia ini? Mungkin seminggu kali ya. Seminggu. Berarti minggu depan ya. Berarti nanti minggu depan kita sesi konseling yang kedua ya, teman-teman. semangat ya Elia ya, pokoknya Elia harus berani, oke? Harus bisa mengungkapkan apa yang Elia rasain gitu, oke Elia? Oke. Semangat ya Elia. Kalau capek istirahat. Iya betul gitu. Oke, berarti nanti minggu depan kita melakukan sesi
sudah terbuka, sudah percaya kepada kita untuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Oke, kita tutup aja dengan membaca Alhamdulillah.